Oke, kita selalu bilang bahwa ini logis atau enggak. Ini enggak masuk otak, enggak masuk pikiran, enggak masuk logika, dan seterusnya. Tapi sebenarnya gini loh, perlu Anda sadari bahwa kehidupan kita semua itu ternyata 90%, 95% keputusan itu dilakukan di bawah sadar. Ya, kita berpikir bahwa oh kita pintar, ilmunya banyak, kita logis, kita ngerti banyak hal, sehingga kita bisa memutuskan arah hidup kita. Hey, kebanyakan orang ternyata keputusannya itu berdasarkan bawah sadar. Contoh paling gampang, pernah nggak beli pas mahal, beli gadget mahal, kemudian pulang nyesal? Nah, keputusan ketika membeli itu datangnya dari mana? Of course, bukan dari logika. Itu semua datang dari bawah sadar. Itu datang dari emosi. Ih, kayaknya bagus ya gadgetnya. Kayaknya tas ini cocok ya. Tapi ketika pulang, apa yang terjadi? Kok mahal ya? Kok kayaknya aduh. Tapi apa yang dilakukan sama otak sadar ketika tahu bahwa dia membuat kesalahan, dia akan membenarkan pilihan dari pikiran bawah sadarnya. Otak sadar akan bilang bahwa enggak apa-apa deh, tangan pertama enggak apa-apa deh. Kayaknya bagus kok, kayaknya cocok kok kalau digabungin sama bajuku yang ini. Teman-teman bilang oke kok. Dia akan justifying. Dia akan membenarkan pilihan dari pikiran bawah sadarnya. Coba misalnya lagi ketika Anda tahu bangun pagi, oke tahu nih, ya otak sadar tahu nih, ya bahwa kerjaan lagi banyak nih. Tapi gue hari ini mager banget ya, kayaknya nggak mood banget deh. Kayaknya bad hair day lah, whatever lah. Ya, apa yang Anda lakukan ketika Anda tahu bahwa kerjaan tadi itu bisa dipending mungkin nanti sore atau masih minggu depan. Anda akan cenderung mengikuti bawah sadar ya, udahlah ke salon dulu, ngopi dulu, ngafe dulu, cari teman dulu, padel dulu, whatever lah ceritanya kayak begitu. Oke ya, artinya adalah Anda sebenarnya mengikuti bawah sadar. Jadi banyak orang berpikir bahwa wah aku begini. Ternyata kayak begitu jatuh cinta coba. Contohnya jatuh cinta itu semua pikiran bawah sadar. Maka sampai ada istilah cinta itu buta. Kenapa buta? Karena pikiran sadarnya itu lagi shutdown, lagi nggak bisa mikir. Kalau bercandanya sampai kalau misalkan semua pasangan itu pakai logika untuk memilih, banyak orang yang nggak menikah akhirnya ya. Jadi menikah atau pacaran atau apapun itu adalah pilihan dari bawah sadar. Suka, begitu suka sampai nggak bisa move on dan sebagainya. Orang nggak bisa move on itu contoh banget bahwa decisionnya adalah keputusannya adalah dari bawah sadar. Logikanya sudah putus, selesai. Kok masih kepikiran, kok masih kerasa. Nah, itu bawah sadar. Jadi bawah sadar dan otak sadar itu seperti itu. Contoh banget lah, contoh banget. Otak bawah sadar ini sebenarnya nggak bisa mikir. Contoh paling gampang adalah Anda nonton bioskop deh, film horor. 1,5 jam Anda nonton film horor. Anda tahu dengan logika Anda ini cuma film. Anda bisa lihat nonton behind the scene-nya semuanya. Logikanya clear, ini cuma film. Nggak ada hantunya, nggak ada yang mati. Tapi kenapa Anda kaget habis itu pulang masih ketakutan? Habis itu nyampe di rumah kayaknya kok toilet saya gelap ya dinyalain. Anda nggak berani ke toilet sendiri. Pulang ke parkiran gelap-gelap sendiri kalau nontonnya malam. Anda sudah mulai deg-degan sendiri. Pertanyaannya, Anda tahu dengan sadar bahwa itu cuma film, nggak ada hantunya. Kenapa Anda tiba-tiba jadi takut? Nah, itulah pikiran bahwa sadar tuh nggak bisa mikir, nggak bisa bedain. Jadi kalau Anda bilang bahwa ini logika, nggak masuk akal dan sebagainya, stop dulu. Itu pikiran sadar. Pikiran bawah sadar beroperasi dengan cara yang berbeda dan Anda memiliki dua-duanya. Otak sadar kita size-nya kira-kira cuma 12%. Otak bawah sadar itu 88%. Dan kehidupan kita kebanyakan diatur oleh bawah sadar. Sehingga pertanyaannya kayak begini. Kalau semua keputusan itu dari bawah sadar, mayoritas keputusan dari bawah sadar dan hidup Anda selama ini masih stuck-stuck aja, cek ulang sekarang. Anda sekarang usia berapa? 20 tahun, 30, 50, atau bahkan kemarin ada yang ikutan kelas saya 70 tahun lebih. Pertanyaan simple, Anda sudah hidup 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun, tapi hidup Anda stuck terus karena bahwa sadar Anda mempercayai banyak hal yang salah. Nah, sekarang apa yang membuat Anda berpikir bahwa tahun depan Anda bisa sukses, padahal 30 tahun sampai 70 tahun tadi Anda juga nggak pernah sukses. Jadi yang salah sebenarnya bukan sukses atau peluangnya atau kerjaannya, tetapi yang salah kemungkinan besar adalah program bawah sadar Anda. Itu yang salah. Nah, sekarang untuk membuat hidup Anda jadi lebih baik, Anda perlu mulai nyadar, mulai aware, mulai mau rendah hati sedikitlah bahwa mungkin ada program yang salah di sini. Kok hidup saya itu stuck terus? Nah, kalau Anda sudah mulai mau menerima bahwa itu kemungkinannya, maka peluang di depan akan terbuka lebih lebar lagi. Tapi kalau Anda masih ngotot banget bahwa enggak lah, saya enggak salah dan sebagainya, mending video ini Anda close aja karena enggak akan ada gunanya lagi. Nah, habis ini di video berikutnya kita akan bahas lebih detail gimana sih caranya supaya otak bawah sadar ini sesuai dengan saya. Kita bisa memprogram otak bawah sadar tuh gimana sih sebenarnya caranya? Ya, kita langsung lanjut aja ke video berikutnya.